Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah jika baik. Alhamdulillah. Senang sekali saya mendengarnya. Perkenalkan, nama saya Taufik Nur Rahman. Saya akan bertugas memandu acara webinar series dengan tajuk Budaya Positif pada kesempatan hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para peserta webinar ini yang saya yakin selalu bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini mulai dari awal sampai nanti akhir acara. Izinkan saya untuk menyapa dua narasumber kita yang keren ini. Di tengah-tengah kita sudah ada yang pertama itu adalah Pak Bangun Budi Satrio, SPD SP, dan juga yang kedua narasumber kita yaitu Bu Sulastri, MPD. Selamat siang Bapak, Ibu, Pak Bangun, Bu Sulastri. Siang, Bapak Taufik. Terima kasih. Siang. Izinkan Pak, Bu, saya menyampaikan sedikit biodata dari kedua narasumber kita ini. Yang pertama, kedua narasumber ini berasal dari tempat tugas yang sama, yaitu SMA Negeri 72 Jakarta. Di mana Pak Bangun Budi Satrio menjabat sebagai Humas di SMA Negeri 72 Jakarta, dan Ibu Sulastri adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum untuk SMA Negeri 72 Jakarta. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, pada kegiatan webinar hari ini terbagi menjadi beberapa sesi, di mana sesi yang akan kita laksanakan dari awal sampai akhir adalah yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi oleh narasumber yang pertama oleh Pak BBS, Bangun Budi Satrio. Lalu yang ketiga adalah sesi tanya jawab materi pertama. Yang keempat adalah penyampaian materi oleh narasumber yang kedua, yaitu oleh Ibu Sulastri. Kelima, sesi tanya jawab materi yang kedua. Keenam, refleksi, dan terakhir adalah penutup. Untuk membuka acara, marilah kita bersama-sama membacakan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Menginjak ke acara yang kedua adalah penyampaian materi oleh Bapak BBS dengan tajuk Disiplin Positif, dihukum oleh penghargaan. Selama sesi ini, mari Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan mikrofonnya. Karena jika ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti pada sesi tanya jawab dapat ditanyakan. Untuk waktu kami persilakan kepada Bapak BBS, silakan. Ya, terima kasih Bapak Taufik atas perkenannya. Selamat siang Bapak Ibu. Siang Bapak. Siang, Bapak. Saya akan coba share screen atau udah kelihatan Bapak Ibu? Udah kelihatan belum? Sudah Bapak sudah. Ya. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pemateri ketua saya yang sedianya akan memberikan arahan materi yang lebih penting ya. Semuanya juga akan mengarah kepada bagaimana kita menjadi seorang guru ya yang akan memberikan sebuah upaya adanya budaya positif di lingkungan sekolah. Di sini webinar yang kita lakukan pada siang hari ini mudah-mudahan memberikan sebuah pengingatan kembali kepada kita semua selaku guru ya, yang pastinya bapak-bapak dan ibu-ibu guru hebat di sini dapat saling berbagi, saling sharing, dan saya akan banyak belajar dari bapak dan ibu hebat semua. Perkenankan saya ingin memaparkan sebuah materi yang sudah ada di LMS sebenarnya ya, terkait dengan dihukum oleh penghargaan. Sudah terlihat jelas ya Bapak Ibu ya. Di sini ada seorang peneliti ya yang ada di dalam bukunya ya, dia mengatakan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas,
kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya, Abdi Kohon ini adalah seorang yang pakar di bidang motivasi ya Bapak Ibu. Abdi Kohon ya dalam Reward 1993 wawancara XGD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cohen, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Cohen selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi bagi dia penghargaan dan penghukuman adalah satu hal yang dianggap auto terhukum gitu ya. Kita memberikan penghargaan kepada peserta didik atau orang yang akan kita berikan perlakuan. Dan ini paradigma ini terus terang saya secara pribadi baru kali ini satu hal yang baru buat saya secara pribadi dari sekian lama beranggapan bahwa seseorang anak atau seorang peserta didik itu perlu diberikan penghargaan berimbang dengan punishment gitu ya. Terkait dengan punishment ini adalah suatu hal yang diberikan dalam rangka untuk mendidik dengan dalih apapun gitu ya, sehingga kita berasumsi bahwa segala sesuatunya perlu ada rewards dan punishment. Yang pertama ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Adanya sebuah penghargaan yang efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Ya, ketika jangka waktunya panjang, terlalu sering, terlalu banyak, maka itu tidak efektif sebenarnya. Jadi bagi beliau, Cohen ini mengatakan bahwa kalau kita ingin seseorang melakukan apa yang kita inginkan, kita harapkan, ya maka hanya di dalam waktu yang pendek saja kita berikan penghargaan kepada dia. Nah, kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Jadi ada ketergantungan di sini, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi akan sering sebuah terakumulasi dalam dirinya bahwa ini adalah sebuah penghargaan yang membuat dia jadi tergantung ya dengan penghargaan. Jadi udahlah, aku akan sering ingin mendapatkan penghargaan terus, maka akan tergantung dengan kebergantungan dengan penghargaan itu sendiri. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan, ya pengaruhnya itu adalah untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kita nggak sadar bahwa itu adalah perbuatan yang baik yang sebenarnya kita harapkan, karena kita sering melakukan sesuatu yang mendapatkan penghargaan ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik. Jadi kita nggak sadar bahwa itu adalah perilaku yang baik, ya. Dan itu juga akan menjadi bias gitu. Oh ya, bukan suatu hal yang harus kita anggap bahwa itu suatu hal yang baik. Ini adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya dalam memberikan penghargaan. Efektivitas ya, efektif berarti kan tepat guna ya. Tepat guna dalam artian tepat sesuai dengan sasaran ya. Penghargaannya tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ini statement yang disampaikan oleh Cohen. Jadi ketika kita tidak melihat satu hal yang tidak didapati hal yang perlu kita beri penghargaan, maka kita tidak melakukan sebuah penghargaan atau sebuah rewards. Ini menurut pandangan dia ya. Jadi kita ketika melihat satu langsung saat itu juga kita berikan penghargaan. Jadi nggak perlu diada-adakan begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan yang tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi ini menjadi satu hal yang tidak efektif ya Bapak Ibu. Kita hanya mengharapkan penghargaan dan tidak mendapatkan, maka saya akan menjadi kecil hati, jadi satu hal tidak akan ada upaya untuk sekeras mungkin untuk mendapatkan apa yang kita dapatkan sebelumnya. Jadi berbeda. Jadi ada satu hal yang membuat dia akan merasa
ya kita akan menjadi kecewa karena kita uh, sebuah pengharapan yang sebenarnya tidak efektif. Kemudian yang ketiga, terdengar suara saya Bapak Ibu karena hujan di sini. Dengar ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Kemudian yang selanjutnya, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi ketika sesuatu itu belum tercapai, belum yang kita inginkan, maka kita perlu memberikan penghargaan itu terus-menerus. Nah, ini bukan berarti sering dalam jangka waktu yang panjang, tapi satu hal yang memberikan ini penghargaan yang tidak efektif ya, ketika kita selalu memberikan terus-menerus memberikan penghargaan itu. Nah, jadi tidak efektif ketika ada kekecewaan, yang menerus. Ya. Yang terakhir adalah orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, tidak diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Ya, jadi hal yang tidak efektif penghargaan itu ketika ada satu diberikan penghargaan yang dijamin di satu hal yang tidak mungkin atau mustahil terjadi. Gitu. Jadi ini tidak efektif kita berikan penghargaan. Ya. Terdengar ya, Bu Lastri? Ya. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Yaitu efek dari penghargaan yang tidak efektif. Jadi ada satu kesenjangan hubungan lagi. Oh, dia mendapatkan penghargaan sedangkan saya tidak, kan seperti itu. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Jadi hanya ingin ABS ya, asal Bapak senang gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah, persaingan yang tidak sehat ya dalam hal ini ya. Kalau kompetisi yang positif atau berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan tidak masalah. Nah, ini ada satu persaingan yang tidak sehat ya. Jadi ada satu kecemasan bahwa saya akan disusul oleh dia gitu. Jadi ada perbanding comparing sama teman-teman yang lain seperti itu. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, jadi ada pesimis di sini ya. Dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, maka dia udahlah ngapain orang udah nggak akan mendapatkan penghargaan, jadi udahlah stop gitu ya, tidak akan mengejar penghargaan, jadi merusak hubungan ya satu sama lain. Penghargaan mengurangi ketepatan, jadi validitas sesuatu dalam sebuah riset yang pertama dalam sebuah percobaan, kelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Nah, ini berdampak hasilnya adalah anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ya. Jadi kesalahan ini jadi tidak tepat ya. Mereka ketepatan itu menjadi terkurangi dengan adanya penghargaan karena dibayar, jadi mereka akan yang penting uangnya ya dibandingkan pekerjaannya seperti itu. Kemudian ya, riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian lain hanya diberitahu saja jika jawaban mereka benar. Hasil dari riset ini yang kedua ya adalah anak-anak yang mendapatkan permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Jadi dengan iming-iming permen justru malah malah jawabannya tidak valid ya. Ya banyak yang tidak tepat, tidak akurat ya dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Penghargaan yang lain adalah akan menurunkan kualitas.
ya, mutu atau kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah ini jadi kualitas itu akan menurun ya dengan adanya penghargaan. Ketika karena berusaha ya yang dibayar untuk setiap judul berita utama ya, dan setelah sekian lama yang mahasiswa yang dibayar ini kinerjanya jadi kurang ya, jadi nggak berkembang karena tidak ada dalam dirinya tidak ada motivasi yang lebih mendalam sehingga bisa meningkatkan kualitas. Selanjutnya, penghargaan akan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir ya, mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Ya, kemudian penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah tulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Selanjutnya, dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Baik, saya kira sudah paham ya Bapak Ibu ya, ketika adanya penghargaan justru akan lebih mematikan kreativitas. Jadi tidak ada inisiatif atau kreativitas yang muncul ketika diberikan sebuah penghargaan yang salah seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ada juga yang lebih ekstrim lagi nih ya, penghargaan itu ternyata menghukum ya Bapak Ibu. Ya, penghargaan justru menghukum. Dulu zaman paradigma lama bahwa sebuah rewards dan punishment. Ada sebuah penghargaan, ada juga sanksi atau hukuman. Nah, kalau di sini malah justru penghargaan malah akan menghukum. Nah, ini yang membuat kita jadi tanda tanya nih, apa benar ya? Kadang saya berpikir awal-awal ketika baca ini, oh ternyata saya salah memahami selama ini. Ya, penghargaan itu menghukum ya mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi justru yang mendapat penghargaan mungkin baik-baik saja ya, tapi ketika yang tidak mendapatkan penghargaan bagaimana? Ya, misalnya dalam rankingan, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling gitu. Karena mereka tidak mendapat ada beban dalam dirinya bahwa mereka tidak mendapatkan yang pertama gitu ya. Nah, makanya saya juga kurang setuju ya ada dituliskan ketika bagi raport ditulis ranking 1 sampai 10 gitu. Padahal sebenarnya mereka bersaing dengan dirinya sendiri ya. Bagaimana mereka menuntaskan pembelajarannya, bukan malah mereka diperbandingkan dengan teman-temannya. Kemudian penghargaan hukum ini dalam hal memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama ya. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai sebuah hukuman. Ya, jadi ya, begitulah. Ya, ketika merasa dikendalikan, harus begini, harus begitu, itu sebuah hukuman ya. Jadi nggak nyaman ya, karena ada tuntutan di dalamnya. Kemudian yang terakhir, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ya, seperti itu. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, ya inilah justru yang disebut sebuah pembelajaran yang menjadi auto sebuah penghargaan pembelajaran. Kemudian jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Ya. Pencapaian-pencapaian seorang ketika diberikan sebuah
Pengingatan bahwa kamu ini udah satu pencapaian yang luar biasa, gitu. Diberikan sebuah itu adalah sebuah hal yang alamiah ya, karena dia sudah mendapatkan ya, itu wajar untuk diberikan sebuah apresiasi, itulah sebuah penghargaan. Ya lebih baik kan seperti itu, bukan malah itu diadakan. Jadi ada penghargaan yang kadang menjadi tidak efektif, malah tidak menjadi tidak efektif. Nah, ini materinya disadu dari materi pelatihan dihukum oleh penghargaan Yayasan Pendidikan Luhur Foundation for Excellence in Education 2006. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Barangkali ada hal yang ingin kita diskusikan. Saya kembalikan kepada Bapak Taufik selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Bangun atas paparan materi yang begitu menarik ya Bapak Ibu. Walaupun di sini sedang hujan deras, namun tetap kita fokus dalam mencari ilmu dengan cara mencari pada webinar series ini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Kami hanya membatasi 2 penanya saja mengingat waktu yang terbatas. Silakan bagi untuk Bapak, Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk menekan menu raise hand-nya. Silakan Bapak, Ibu, bagi yang ingin bertanya, silakan. Ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau ingin mengungkapkan sesuatu, komentar, silakan. Oke, jika tidak ada, saya lanjut saja berarti ke sesi berikutnya. Menginjak ke acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Ibu Sulastri dengan judul Segitiga Restitusi. Saya yakin Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini masih terus semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Sambil menunggu boleh tepok dulu Bapak Ibu. Boleh, Pak biar Taufik, lebih boleh ya? hangat. Boleh sekali Bapak, supaya Iya. tambah hangat, tambah panas, semakin semangat, Ya, semakin ganas. Nah, ini aja deh, kita main apa namanya senam otak ya. Ke kiri. Nah, ini saya yang sebelah kiri jempol, yang sebelah kanan kelingking. Kemudian ke kanan, sama ya. Kemudian ke kiri, ke kanan. Kita nyanyi lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Ya, ada salah nggak? Kalau nggak, lagunya yang berbeda. Coba sekarang yang kanan, ya pakai cara yang berbeda ya. Yang kanan tembak, yang kiri 1. Yang kiri tembak, yang kanan 2. Yang kanan tembak, yang kiri 3. Yang kiri tembak, yang kanan 4. Kemudian seterusnya sampai 5, kemudian balik lagi 1. Oke? Paham Bapak Ibu? Ya, baik, kita mainkan ya. Kanan tembak, kiri 1. Lagunya apa? Request lagu apa? Pada hari Minggu ya. Ya, siap. 1, 2, 3. Pada hari Minggu turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Udah gini aja, ada yang 1 sama? susah Pak, susah. Repot juga ya. Yang penting otaknya sudah senam ya Bapak Ibu ya, jadi semakin segar. Tepuk fokus. Apa ayo? Oh, Empok. cong. Engkus. Fokus. Oh, engkus. Siap ya. 1, 2, 3. Engkus. Ya. Tepuk fokus. Empok. Oh.
Bungkus. Fokus. Keren. Guru SD mah mau aja dia pen aja ya. Seru guru SD. Luar biasa. Ya, silakan Pak Taufik. Hah? Lanjut Pak lagi ya. BBS, Bu Sulastrinya menghilang. Oh ya? Oh, masuk lagi. Tenang aja. Karena ada skalanya kita harus mengurangi keseringan kita bersama. Ya, namanya biar tambah tenar gitu. Jadi kalau kita orang terkenal biasanya harus bisa mengurangi keseringan dulu. Nanti kalau udah balik akan lebih terbiasa, maka akan lebih dikenal, lebih kenal lagi. Jadi kita akan meningkatkan rating kita loh gitu. Harus menghilang dulu. Apa kabar Ibu Sulastri? Ibu Vita? Sulastri SD atau SMA? TK? Nggak ada. Ibu Didi? Halo Pak. Pak, mau nanya Pak. Oh iya, itu bagus tuh, langsung Pak Taufik. Mungkin Bagaimana langsung Pak Taufik? pertanyaan aja. Pak Taufik. Boleh. Sembari Siapa? menunggu Sekarang siapa? Sembari menunggu Bu Sulastri, sesi tanya jawab mungkin saya kembalikan lagi. Silakan Pak Agus, jika ingin bertanya, dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Topik terkait dengan sesi tanya jawab. Ini saya ada beberapa hal berkaitan dengan disiplin positif. Apa saja yang kira-kira yang bisa kita tanamkan pada anak itu untuk memudayakan disiplin positif. Jadi landasannya apa gitu. Kemudian untuk mengeksekusi di lapangannya seperti apa? Karena terutama di anak SD ini agak sulit gitu ya untuk menanamkan disiplin positif ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaan yang cukup menarik dan berbobot ini. Oke, saya ulang lagi, mungkin pertanyaannya adalah apa saja yang bisa ditanamkan untuk menanamkan disiplin positif dan bagaimana cara mengeksekusinya, terutama di SD. Mungkin Pak BBS bisa langsung menjawabnya, silakan Pak BBS. Baik, terima kasih atas pertanyaan, dan mungkin nanti teman-teman lain akan memberikan tambahan yang lebih brilian ya. Sependek yang saya ketahui, Bapak Ibu. Sebentar. Saya lagi masuk ke drive dulu ya, drive flash disk-nya sebentar. Jadi yang ditanyakan, Suaranya kurang kenceng Pak, kurang kenceng. Pak Agus tadi bertanyanya apa Pak Agus, berkaitan dengan Pak Taufik, maaf, bentuk-bentuknya ya? Bentuk apa saja yang bisa ditanamkan pada anak SD untuk penanaman disiplin positif dan bagaimana mekanismenya? Baik, sebenarnya kalau di usia SD kan usia di mana peserta didik yang usia kelas berapa dulu nih? Kan ada kelas rendah, kelas tinggi. Kelas tinggi Pak, kelas tinggi. Untuk kelas tinggi mungkin agak sudah mulai mengarah kepada usia pra remaja ya, betul ya? Sudah mengarah kepada usia pra remaja, persiapan menghadapi SMP, transisi dari usia anak-anak menjadi remaja, betul tidak Bapak Ibu? Begitu ya? Betul Pak. Ya, kalau memang demikian berarti kita sudah mengarah pada memberikan sebuah penanaman disiplin positif yang muncul di dalam keseharian ya, dalam pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah ya, ketika dia berada di area sekolah, dengan kita diawali dengan mengupayakan sebuah kesepakatan gitu ya Bapak Ibu ya. Dengan kesepakatan itulah menjadi sebuah keyakinan kelas. Mungkin teman-teman lain juga bisa menambahkan, mungkin yang saya tangkap adalah ketika anak usia kelas tinggi di SD, anak-anak kelas tinggi,
sebenarnya kok nggak kebuka ya Bu Lastri? Maaf. Nggak kebuka ini. PDF jatuhnya. Bentar ya Bapak Ibu. Sambil ngebuka presentasi. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini kendala Ya. sinyal. Baik, saya sudah buka Lempar sambil saya saya. share ya. Mungkin jawaban saya intinya ketika kita menanamkannya, mungkin bagaimana caranya, ya tentunya kita ada sebuah kesepakatan bagaimana pendisiplinan. Disiplin kan tadi ya pertanyaannya, benar Ibu Las? Kedisiplinan. Ya, Ya Pak Pak Topik. Agus. Ya. Ya, jadi ya memang Siap. sedianya kita perlu memberikan kesepakatan yang pertama, karena anak-anak usia tinggi itu sudah bisa dianggap masa-masa pra-remaja dan mereka memang arahannya tidak mau diperlakukan seperti anak kecil. Dibilang anak kecil, mereka badannya udah gede. Dibilang udah dewasa, mereka masih anak-anak. Ya kan serba salah ya Bapak Ibu. Makanya kita harus pendekatan secara pertemanan terlebih dahulu, kemudian mengarahkan pada mereka untuk yuk kita sama-sama bareng-bareng kita sepakati apa sih yang perlu menjadi hal yang kita sepakati, rule of the games dalam pembelajaran. Nah, ketika anak sudah merasa nyaman mengungkapkan apa saja yang mereka harus pilih, yang mereka suka, yang mereka menjadikannya sebuah hal yang mereka merasa hal-hal yang perlu diadakan di kelas, maka mereka akan dengan sendirinya menjadi sebuah pembiasaan atau disiplin positif yang akan ditanamkan dalam praktek pembelajaran keseharian. Ya sedianya ya sama-sama berjalan di dalam kelas, bersuara rendah di dalam kelas, tunjuk tangan ketika ingin memulai berbicara izin terlebih dahulu, ya budaya antri, tidak berebutan, maksudnya intinya ya mengarah kepada hal-hal yang sebenarnya perilaku yang memang sedikit tapi benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Kadang kami di SMA merasa ngiri ya sama guru-guru SD ya, luar biasa banyak hal yang ditanamkan dalam perilaku-perilaku yang sederhana gitu, nanti akan berkembang pada masa-masa berikutnya tergantung pada Bapak dan Ibu guru di SD. Ini nggak bisa dibuka nih Bu Las. Mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin ya bisa ke grup kali ya Bu. Ya. Oh, udah. Terima kasih Pak BBS. Terima kasih atas jawabannya. Sangat komprehensif sekali Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, silakan untuk yang lain jika masih ada pertanyaan, silakan. Silakan bagi para peserta webinar ini jika akan melaksanakan presensi, silakan untuk mengisi kehadirannya di link yang telah kami berikan pada kolom chat. Silakan untuk mengisi kehadirannya. Terima kasih.